Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajrul Ismi, NIM 2019-31080. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum machine learning tentang regresi linear. Nah, regresi linear ini adalah teknik yang mencari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, yang pertama itu kita import dulu, kita manggil library pandas dengan alias pd. Nah, selanjutnya di sini itu kita siapin sampel atau dataset yang akan kita olah. Contohnya di sini pizza. Nah, di dalamnya itu kita ada objek baru yaitu diameter dan harga, di mana datanya itu masing-masing 5 dan berbeda-beda. Di sini diameter datanya ada 6, 8, 10, 14, dan 18, sedangkan harga datanya ada 7, 9, 13, 17,5, dan 18. Nah, untuk nampilin pizzanya dalam bentuk tabel, kita gunain metode yang ada di library pandas yaitu data frame. Nah, di sini kita buat objek baru yaitu pizza_df sama dengan pd.dataframe dengan variabel namanya pizza. Nah, di sini ada pizza_df untuk nampilin datanya itu ke bentuk tabel. Ketika di running hasilnya akan seperti ini. Nah, yang kedua itu visualisasi linear menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama itu kita import dulu library matplotlib.pyplot dengan alias plt. Kemudian kita panggil visualisasi dari tabelnya untuk nampilin grafik. Nah, caranya itu kita pakai nama data frame pizza_dataframe.plot. Nah, di sini tuh ada 3 parameter, yaitu kind sama dengan scatter, x sama dengan diameter, dan y sama dengan harga. Nah, di sini kita untuk memperjelasnya aja, kita tambahin plt.title untuk judulnya, yaitu perbandingan diameter dan harga pizza. Untuk plt.x label, plt.y label, dan plt.title itu digunakan untuk melengkapi si grafiknya. Nah, di sini kita gunain metode matplotlib, xlim, dan ylim untuk batas sumbu pada grafiknya. Di sini batasnya ada 0 sampai 25, di ylim juga 0 sampai 25. Nah, plt.grid ini buat nampilin dalam grafiknya dalam bentuk kotak-kotak. Nah, untuk satu ini kalau kita mau nampilin grafiknya, dan 0 kalau kita tidak ingin menampilkan grafiknya. Ketika di run, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengeksekusi si regresi linearnya itu, yang pertama kan regresi linear itu menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kita juga akan menggunakan library sklearn biar si datanya itu diubah ke 2 dimensi dan diproses menggunakan metode regresi linear. Yang pertama kita import library numpy dulu untuk merubah arraynya dengan alias np. Kemudian karena kita akan merubahnya dari dimensi 1 ke dimensi 2, kita pisahin dulu antara diameter dan harga, agar yang ditampilin itu cuma angka-angkanya aja. Nah, variabel X ini untuk nampung nilai-nilai yang ada di diameter, dan untuk Y ini untuk nampung nilai-nilai di harga. Nah, untuk nampilin si data-datanya itu kita pakai print f x sama dengan x dan fy sama dengan y. Untuk yang ini x sama dengan x.reshape itu kita ubah dulu, ini kita ubah ke array 1 ke array dimensi 2. Kita gunain metode reshape, maksudnya min 1,1 ini biar 1 jadi kolomnya, yang awalnya 1 baris menjadi 1 kolom. Nah, ketika di running, di hasilnya seperti ini. Ada 5 baris dan 1 kolom. Selanjutnya untuk training menggunakan regresi linearnya di sini ada dari sklearn.linear_model kita itu import regresi linearnya. Ketika di run, hasilnya akan seperti ini, berarti regresi linearnya itu berhasil diimport. Karena kita akan training linear regresi, kita buat objek baru. Contohnya adalah di sini model.
Cara training linear regression itu bisa gunain method fit, yaitu model.fit. Setelah itu kita masukin parameternya, yaitu X dan Y yang baru. Ketika di-run, hasilnya seperti ini. Nah, untuk visualisasi linear regresi dalam bentuk grafik itu, kita buat variabel baru. Misalnya di sini ada X underscore vis dan Y underscore vis. Nilainya ini 0 sampai 25 karena X adalah variabel yang mempengaruhi, maka kita reshape dalam bentuk 2 dimensi. Dan biar kita bisa lakuin linear regresi. Untuk Y-vis-nya ini digunakan sebagai variabel yang dapat memprediksi X-vis-nya, artinya si Y-vis ini akan menjadi variabel yang nampung nilai prediksi dari X underscore vis. Nah, kita gunain plt.scatter dengan parameter X dan Y. Ini dataset awalnya. Lalu ada plt.plot X underscore vis dan Y underscore vis. Dan ada dash R. Nah, dash R ini, min R ini, dia itu biar mengubah warna di grafiknya, garis di grafiknya. Di sini ada plt.title untuk mempermudah penamaan dari grafisnya, ada X label, Y label, yaitu untuk X label untuk diameter dan Y label untuk harga. Di sini juga ada X lim dan Y lim dengan antara 0 sampai 25. Lalu ada plt.grid untuk kolom-kolomnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk tahu nilai A dan B-nya itu kita gunain metode model intercept. Yang pertama itu kita print terlebih dahulu intercept-nya, lalu kita panggil model untuk coefficient. Ketika kita coba nampilin nilai parameternya, yaitu B itu untuk slope, dan A itu untuk intercept, di mana nilai A-nya itu ketika di-run hasilnya 1,965 dan B-nya itu atau slope-nya itu 0,976. Nah, sekarang kita akan coba gunain hasil dari training tadi buat memprediksi. Nah, misalnya di sini data diameternya diubah menjadi 12, 20, dan 23. Kita reshape ke array 2 dimensi. Nah, di sini prediksi, kita buat variabel baru, prediksi underscore harga, sama dengan model.predict, dengan variabel barunya yaitu diameter underscore pizza. Nah, untuk melihat prediksi harganya, kita tinggal manggil si variabel prediksi harganya. Nah, di sini bisa dilihat prediksinya itu array untuk 12, data untuk 12 yaitu 13,681, 20 yaitu 21,491, dan 23 yaitu 24,42. Nah, selanjutnya itu ada teknik evaluasi R-square. Nah, si R-square ini digunain untuk mengetahui seberapa bagus sih hasil dari prediksi kita menggunakan regresi linear. R-square itu dia akan membandingkan nilai training dan nilai tesnya. Yang pertama itu kita siapin dataset training dan dataset tesnya yang lama, yaitu 6, 8, 10, 14, 8, dan yang Y itu ada 7, 9, 13, 17,5, dan 8. Nah, yang X-test dan Y-test ini adalah nilai yang baru, yaitu 8, 9, 11, 16, 12, dan Y-test yaitu 11, 8,5, 15, 8, dan 11. Di sini kita reshape untuk mengubahnya ke array 2 dimensi. Nah, selanjutnya itu untuk trainingnya kita menggunakan model sama dengan linear regression dan model.fit.
Nah, di sini tuh dia ada variabel yang tadi yaitu x_train dan y_train. Ketika di running dan hasilnya adalah linear regression, kurang lebih seperti ini, berarti trainingnya itu berhasil. Nah, selanjutnya untuk menjalankan fungsi R-square, kita import dulu R2_score-nya itu kita ambil dari library sklearn. Nah, selanjutnya kita buat variabel baru yaitu y_pred untuk prediksinya sama dengan model.predict xtest. Jadi dia itu fungsinya untuk menampung hasil prediksi dari xtest tadi. Nah, karena kita mau nyari R-square, kita gunain variabel penampung yaitu R-square dengan manggil metode R2_score yang dalamnya itu ada variabel yang namanya ada parameter yang namanya y_test dan y_pred. Nah, selanjutnya itu kita buat nampilin hasilnya kita print variabelnya yaitu r_squared. Nah, hasilnya yaitu 0,662. Nah, ketika angkanya mendekati 1 berarti semakin bagus dari prediksi program yang kita jalankan. Nah, sedangkan ketika angkanya menjauh dari 1 atau hingga mencapai 0 ataupun bahkan negatif, berarti prediksi linear regresinya itu buruk. Nah, itu dia praktikum machine learning mengenai regresi linear kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.